Perkenalkan, nama saya Nadia Dina Taskia selaku pembicara pertama dari tim Pro yang akan mendukung mosi pada kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. PKM yang kita bicarakan dalam debat kali ini adalah PKM yang diterapkan untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Saudara-saudara, mengapa mosi ini layak untuk diperdebatkan? Karena kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini pada awalnya adalah isu kesehatan yang merebak ke beberapa sektor sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu masalah ekonomi. Di mana dalam hal ini, pemangku kebijakan diberatkan oleh dua pilihan, antara mengakhiri pandemi ini dengan segera atau menyelamatkan perekonomian negara. Maka dari itu, pemerintah mengambil langkah PKM sebagai jalan tengahnya. PKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat yang pada hakikatnya dilaksanakan untuk membatasi kapasitas perkantoran, kapasitas rumah makan, kapasitas tempat ibadah, dan bahkan pendidikan pun dilaksanakan secara daring. Namun hal ini masih membuka selebar-lebarnya batas antar wilayah. Bahkan wilayah yang menjadi epicentrum COVID-19 di Indonesia ini sendiri, contohnya DKI Jakarta. Padahal, 3T dan vaskes penyedia layanan COVID-19 di Indonesia ini masih sangat terbatas. Di sisi lain, beberapa ekonom memprediksikan bahwa Indonesia akan mengalami krisis ekonomi di tahun 2021, padahal kita sudah menerapkan PKM ini selama 9 bulan. Kendatipun kasus COVID-19 ini masih belum dapat kita kendalikan dengan baik. Terlihat dari data yang kita peroleh bahwa pertambahan kasus baru setiap harinya rata-rata dalam 7 hari terakhir mencapai 9.231. Dengan demikian, sistem ini sudah tidak dapat dijustifikasi lagi karena tidak dapat menghadirkan perubahan apapun selain perubahan istilah. Untuk itu kami dari tim Pro akan menawarkan solusi yang lebih efektif, yaitu karantina wilayah, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penularan penyakit. Kebutuhan hidup orang dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tetap menghimbau tentang adanya physical distancing, seperti itu kata undang-undang, dan mekanisme ini memiliki efektivitas yang jauh lebih besar daripada kita harus menerapkan PPKM, meskipun kita asumsikan bahwa tidak akan adanya pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PPKM itu sendiri. Jadi di sini kami sebagai tim Pro akan membawakan 3 argumen yang akan mendukung pendapat kami. Yang pertama, isu kesehatan ini adalah isu yang seharusnya kita selesaikan terlebih dahulu terlepas apapun resiko yang akan kita peroleh. Lalu yang kedua, PKM yang berlarut-larut pun akhirnya akan bermuara pada perekonomian masyarakat yang kian merosot yang akan disampaikan oleh pembicara kedua saya. Dan yang terakhir, pelonggaran PKM dan peraturan yang berubah-ubah akan menurunkan kedisiplinan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang baru. Lalu kita masuk kepada argumen saya yang pertama, yaitu isu kesehatan atau dalam ini adalah pandemi COVID-19 adalah masalah yang harus menjadi prioritas utama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu apapun risikonya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada esensinya, PKM masih membuka selebar-lebarnya peluang untuk transmisi virus COVID-19 ini daripada opsi karantina wilayah yang sudah kita tawarkan. Pada status quo, pemerintah seakan-akan berusaha untuk menekan tracing dengan PKM ini. Padahal, seharusnya jika kita ingin menerapkan PKM ini, kita harus memperkuat 3T dan vaskes pelayanan COVID-19 ini secara adekuat. Nah, pola pikir yang terbalik ini akan mengakibatkan lingkaran setan di mana pandemi COVID-19 sendiri akan terselesaikan di Indonesia, namun dalam waktu yang tidak ditentukan.
Saudara-saudara, kami memahami jika tim kontra nantinya akan memaparkan bahwa kita juga harus memikirkan tentang kestabilan ekonomi kita. Namun dalam hal ini perlu kita telusuri lebih lanjut bahwa ketidakstabilan ekonomi tersebut adalah akibat dari pandemi COVID-19 ini sendiri, sehingga pandemi ini adalah masalah pertama yang seharusnya kita selesaikan terlebih dahulu, terlepas dari apapun resiko yang akan kita peroleh. Kami juga sangat menyadari bahwa kemungkinan terburuk dari mekanisme ini adalah perekonomian kita akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi itu masih tidak apa-apa, saudara-saudara, daripada kita terlambat dalam melakukan aksi tersebut. Indonesia juga sudah menyiapkan skenario seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani, di mana pemerintah akan mengkonsentrasikan instrumen fiskal pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjamin aktivitas logistik maksud saya untuk berjalan lebih lancar. Jangan sampai kita terlambat dalam melaksanakan solusi ini, saudara-saudara, karena sudah dapat kita lihat pada negara-negara di Eropa yang terlambat untuk melaksanakan lockdown ini, seperti contohnya Italia, di mana di sana Italia terlambat melakukan lockdown sehingga terjadi banyak kerusuhan, ekonomi pun hancur, ditambah 368 orang yang meninggal setiap harinya karena virus ini. Dan pada akhirnya pun Italia tetap mengambil kebijakan lockdown ini. Dan masalah di sini hanya dalam masalah waktu. Pertanyaannya, kapan Indonesia akan menerapkan lockdown atau karantina wilayah ini? Pertanyaan kedua juga adalah, apakah Indonesia mau mengalami krisis yang sama? Tentu tidak. Maka dari itu seharusnya kita semua setuju bahwa masalah ini adalah masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, terlepas dari apapun risiko yang akan kita peroleh. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, saya Sukma Hairinisa selaku pembicara kedua dari tim pemerintah dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Saya selaku tim pemerintah sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membidas beberapa argumen dari tim oposisi dan juga untuk menyampaikan argumen saya. Pertama, argumen yang akan saya bidas dari tim oposisi yaitu PKM mampu membatasi kontak individu dan mempersempit penyebaran COVID-19 dan dianggap mampu meringankan beban pemerintah dalam tracing. Akan tetapi, hal tersebut berkebalikan dengan hasil evaluasi indikator PKM, yang diantaranya yaitu terdiri dari tren kasus aktif dan juga tren kepatuhan protokol. Dari 77 kabupaten atau kota, terdapat 64 tren kasus aktif meningkat. Selain itu, angka kepatuhan memakai masker juga menurun sebanyak 22,31%. Angka kepatuhan menjaga jarak menurun sebanyak 15,95%. Dan juga tracing di Indonesia sendiri masih sangat kurang. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwasanya tracing di Indonesia sangat jauh dari standar yang ditetapkan oleh WHO, di mana apabila terdapat satu kasus harus dilakukan penelusuran minimal 30 orang dalam kurun waktu 1 minggu, namun di Indonesia hanya dapat melakukan penelusuran sebanyak 4 orang dalam kurun waktu 3 minggu. Berdasarkan data statistik, dari 31 negara dengan angka COVID-19 yang tinggi di dunia ini, Indonesia menduduki peringkat ke-30 dalam kapasitas tes. Dampak dari 3M dan 3T yang sangat kurang ini akan mengakibatkan angka sebaran kasus positif COVID-19 semakin samar. Zonasi atau pemetaan yang menjadi dasar dari PKM ini sendiri sudah tidak relevan lagi. Maka dari itu argumen dari tim oposisi ini tidaklah tepat dibandingkan dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu dilaksanakannya lockdown di daerah Jawa dan Bali yang sudah jelas dapat meningkatkan kedisiplinan 3M dan juga mempermudah 3T. Selanjutnya, argumen yang ingin saya bidas dari tim oposisi yaitu PKM dapat menjadi win-win solution bagi pelaku usaha dan juga masyarakat dibandingkan dengan lockdown. Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan menyatakan bahwa PKM tidak efektif. Hal tersebut dibuktikan dari angka positif COVID-19 yang semakin meningkat pada klaster restoran, hotel, kantor, hingga rumah.
atau keluarga. Di Jakarta, klaster keluarga naik dari 566 menjadi 612 klaster selama diberlakukannya PKM. Apabila klaster keluarga semakin meninggi, maka kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat akan semakin berkurang. Dan apabila klaster restoran, hotel, dan kantor semakin meninggi, akan semakin banyak usaha yang ditutup karena tingginya angka penularan COVID-19. Maka dari itu PKM adalah sebuah bumerang bagi pelaku usaha dan juga masyarakat. Argumen dari tim oposisi ini tidaklah tepat. Dan juga pada implementasi PKM ini telah mengorbankan dua aspek sekaligus, yaitu aspek kesehatan dan juga aspek ekonomi. Berbeda dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu diberlakukannya lockdown yang tidak akan merugikan pada aspek kesehatan dan juga pada aspek ekonomi, dapat bangkit dengan cepat setelah diberlangsungkannya lockdown. Selanjutnya, argumen yang ingin saya bidas yaitu lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Memang benar Dewan Juri yang terhormat, dengan dilakukannya WFH dalam PKM ini memang meningkatkan waktu bersama keluarga. Namun pada kenyataannya argumen kami lebih kuat karena dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan bahwa implementasi PKM sendiri ini tidak efektif dilihat dari mobilisasi yang makin meninggi. PKM dijadikan sebagai ajang liburan bagi banyak masyarakat. Angka penularan pun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari target PKM sendiri yang seharusnya dapat menekan mobilisasi hingga 30-35%, namun nyatanya hanya dapat menekan sebanyak 10 hingga 25% saja. Maka dari itu argumen kami lebih tepat apabila dilakukannya lockdown karena mengurangi mobilitas secara signifikan dan juga memperbanyak waktu berkumpul bersama keluarga tanpa perlu memikirkan klaster keluarga lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan argumen dari tim kami. Yang pertama, PKM yang berlarut-larut juga akan menurunkan derajat perekonomian masyarakat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena intervensi yang dilakukan jauh dari kata memadai. Tidak sebanding dengan besar masalah yang terjadi selama ini. Kebijakan PKM tidak berdasarkan data yang valid dan juga saintifik, sehingga menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih. PKM yang berlarut-larut ini akan menyebabkan banyak sekali perusahaan bangkrut sehingga terjadi PHK di mana-mana. Pengangguran pun semakin banyak namun lapangan kerja semakin sedikit. Hal ini dibuktikan dari 1.100 perusahaan ditutup di DKI Jakarta selama PKM diberlangsungkan. Selain itu, berdasarkan IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen yang indikatornya adalah penghasilan, omset usaha, dan juga ketersediaan lapangan kerja, turun drastis dari 96,5 pada bulan Desember 2020 dan menjadi 84,9 pada Januari 2021 semenjak PKM diberlangsungkan. Maka dari itu kami tegaskan kembali bahwa dampak ekonomi dari PKM yang berlarut-larut ini jauh lebih merugikan dibandingkan dengan kebijakan lockdown yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Argumen saya yang selanjutnya yaitu kelonggaran PKM dan aturan yang berubah-ubah menurunkan tingkat kepercayaan dan kedisiplinan masyarakat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kebijakan yang selalu berubah namun tidak efektif ini yang dapat dilihat sendiri bahwa beberapa PKM yang dilakukan beberapa saat terakhir yaitu PKM Jilid 1, Jilid 2, dan sekarang yaitu PKM Mikro membuat masyarakat merasa seakan-akan tidak ada ujung dari semua ini. Masyarakat menjadi jenuh sehingga tingkat kepercayaan dan kedisiplinan pun menurun drastis. Sebelum PKM diberlangsungkan, angka positif hanya mencapai 7.507 per hari. Namun setelah PKM mencapai 11.799 per hari. Positivity rate pun 3 kali lipat dari standar WHO yaitu 5%. Di Indonesia sendiri positivity rate mencapai 17,6%. Angka kepercayaan masyarakat pun menurun dari 68,3% menjadi 62,9%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa memang kelonggaran PKM menurunkan tingkat kepercayaan dan kedisiplinan dari masyarakat. Maka dari itu kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi ini karena PKM terbukti tidak efektif dan melihat urgensi yang dibutuhkan bahwa lockdown akan lebih efektif daripada PKM itu sendiri.